Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih berkumpul di kelas tercinta ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah sempat hadir di perkuliahan kita, dan juga terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja, yaitu Ibu Rila Rahma Mulyani MPSI Psikolog, yang juga telah sempat hadir di hadapan kita semua. Saya Mila Isanah dan rekan saya Reza Puspitasari beserta Rosmita Ria Sapalakai. Kami kelompok 9 akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu perkembangan penyesuaian diri remaja. Pada materi perkembangan penyesuaian diri remaja itu, kami akan membahas tentang yang pertama, konsep penyesuaian diri remaja. Yang kedua, kekhasan perkembangan penyesuaian diri remaja. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri remaja. Yang keempat, masalah yang terkait dengan penyesuaian diri remaja. Yang kelima, upaya guru BK mengatasi masalah penyesuaian diri remaja sesuai dengan bidang bimbingan. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep penyesuaian diri pada remaja. Konsep penyesuaian diri pada remaja itu merupakan proses yang penting dalam perkembangan individu. Penyesuaian diri itu proses di mana individu mencoba untuk menyesuaikan perilaku, pandangan, dan kebiasaan mereka dengan lingkungan dan orang lain. Dalam penyesuaian diri remaja menjadi sangat penting karena ini adalah periode di mana individu sedang berusaha menemukan identitas mereka sendiri, mengembangkan minat dan kemampuan mereka, serta belajar untuk berinteraksi dengan hal-hal lain yang efektif dan efektif. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri pada remaja. Yang pertama, mencari identitas sosial. Remaja mungkin mencari cara untuk menemukan diri mereka dalam bersosial, seperti mencoba hal baru, bergabung dengan kelompok, atau mencari gaya hidup yang sesuai dengan kepribadian mereka. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Remaja juga mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi dengan orang lain, memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, serta belajar bagaimana berinteraksi dalam situasi sosial. Yang ketiga, menemukan nilai. Remaja mencari nilai-nilai yang mereka anggap penting seperti keadilan, kebebasan, atau pendidikan. Mereka mungkin juga mencoba menentukan apa yang mereka anggap benar dan salah. Yang keempat, eksplorasi minat dan tujuan hidup. Selama periode ini, remaja mungkin mencoba berbagai hal baru, seperti mencoba olahraga baru, mengambil kursus musik, atau mencari pekerjaan berbagai bidang. Ini adalah cara mereka untuk mengeksplorasi minat dan tujuan hidup mereka. Yang terakhir, pengembangan identitas pribadi. Remaja juga mengembangkan identitas pribadi mereka, termasuk menemukan cara untuk mengekspresikan diri mereka melalui gaya, hobi. Mereka juga mungkin mencoba berbagai gaya atau hobi yang berbeda untuk menemukan apa yang mereka sukai dan apa yang membuat mereka merasa hidup. Contohnya, penyesuaian diri remaja itu bisa beragam dan spesifik, tergantung pada individu dan konteks sosial mereka. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mendukung remaja dalam proses ini dengan memberikan mereka ruang mencari dan mengeksplorasi serta memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kekhasan perkembangan penyesuaian diri pada remaja mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, perkembangan identitas. Perkembangan identitas pribadi adalah remaja sedang mencakup dan membangun identitas mereka sendiri. Yang kedua, menghadapi
Tantangan sosial dan emosional adalah remaja sering menghadapi tentang dalam hubungan sosial dan emosional. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial dan komunikasi remaja. Yang keempat, menghadapi perubahan dan kritis. Remaja sering menghadapi perubahan dan kritis dalam hidup mereka, seperti perubahan fisik, akademik, dan hubungan. Penyesuaian diri membantu mereka dan mengatasi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri remaja, mencakup beberapa aspek. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu di mana remaja tumbuh memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana mereka menyesuaikan diri. Ini termasuk keluarga, teman, dan komunitas mereka. Lingkungan yang mendukung dan memberikan dukungan emosional dapat memfasilitasi proses penyesuaian diri. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yang diperoleh remaja untuk mempengaruhi penyesuaian diri mereka. Sekolah dan institusi pendidikan sering memberikan ruang mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka, serta memperkenalkan remaja ke berbagai ide dan nilai. Yang ketiga, nilai dan kemampuan. Minat dan kemampuan remaja sendiri sangat penting dalam proses penyesuaian diri. Mereka perlu menemukan cara untuk mengekspresikan dan mengembangkan minat dan kemampuan mereka, berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Yang keempat, kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental dan fisik remaja juga mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan diri. Misalkan seperti stres, kecemasan, dan masalah kesehatan lainnya sehingga dapat menghambat proses penyesuaian diri. Yang kelima, pengalaman perjalanan hidup. Pengalaman perjalanan hidup remaja itu termasuk tentang tantangan dan kesuksesan yang dihadapi, juga mempengaruhi bagaimana mereka menyesuaikan diri. Pengalaman ini dapat mempengaruhi identitas mereka, nilai-nilai, dan cara mereka melihat dunia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang masalah yang terkait dengan penyesuaian diri remaja. Mencakup beberapa aspek. Yang pertama, hubungan dengan orang dewasa. Hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua, sangat mempengaruhi penyesuaian diri mereka. Sikap otoriter dari orang tua yang memaksakan kekuasaan dari otoritas kepada remaja dapat menghambat proses penyesuaian diri. Ini dapat menyebabkan remaja menjadi otoriter terhadap teman-temannya dan menentang otoritas di sekolah atau masyarakat. Yang kedua, perpindahan ke tempat atau masyarakat baru. Perpindahan ke tempat atau masyarakat baru dapat menimbulkan kesulitan dalam mencari atau membentuk persahabatan dengan hubungan sosial yang baru. Ini dapat menuntut remaja untuk lebih maju dan menyelesaikan diri dengan masyarakat baru. Yang ketiga, penyesuaian diri di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah dapat timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan guru, teman, dan mata pelajaran baru, yang dapat berdampak pada penurunan prestasi belajar. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir mengenai upaya guru BK mengatasi masalah penyesuaian diri remaja sesuai dengan bidang bimbingan. Yang pertama, membangun koneksi yang kuat. Guru BK harus mempunyai koneksi yang kuat dengan remaja, memahami dan menghargai mereka. Ini mencakup memahami latar belakang mereka, minat dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Guru BK harus memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang teori dan praktik bimbingan dan konseling. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana menangani masalah sesuai diri dan bagaimana membantu remaja dalam mencapai keseimbangan antara individu dan lingkungan mereka.
Yang ketiga, empati. Guru BK harus mampu memahami dan merasakan apa yang dialami remaja dengan mempertimbangkan pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang relevan. Ini mencakup pembelajaran dari pengalaman dan kemampuan untuk menyediakan dukungan yang emosional. Yang keempat, pembuatan ruang BK yang nyaman. Membuat ruang BK menjadi tempat yang nyaman dan aman dapat membantu remaja merasa lebih rileks dan tenang dalam berbicara tentang masalah mereka. Ini mencakup menyediakan dekorasi yang menyenangkan dan menghilangkan stigma yang mungkin ada terhadap ruang BK. Nah, kelima, konferensi kasus orang tua. Dalam kasus yang memerlukan pendekatan lebih luas, guru BK dapat melibatkan orang tua dalam konferensi kasus. Ini memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih terintegrasi dan memastikan bahwa remaja dapat dukungan dari keluarga mereka. Yang keenam, mengintegrasi aspek psikologis. Guru BK harus mempertimbangkan faktor psikologis dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan bimbingan. Ini mencakup memahami dan mengatasi kecemasan, konflik, dan frustrasi yang mungkin menghambat proses penyelesaian diri remaja. Yang ketujuh, evaluasi kesehatan mental. Selain menekankan hasil belajar, guru BK juga harus mempertimbangkan perkembangan kepribadian peserta didik dan kesehatan mental mereka. Ini mencakup mengevaluasi terintegrasi dan memastikan bahwa remaja itu mendapat dukungan dari keluarga mereka. Yang ketujuh atau yang terakhir itu evaluasi kesehatan mental. Selain menekankan hasil belajar, guru BK juga harus memperhatikan perkembangan kepribadian peserta didik dan kesehatan mental mereka. Ini mencakup mengevaluasi bagaimana remaja menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial dan bagaimana mereka menghadapi tantangan. Nah, jadi melalui upaya-upaya ini, guru BK dapat membantu remaja dalam mengatasi masalah, menyesuaikan diri mereka dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka menemukan solusi untuk masalah mereka.